Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita ada dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu terkasih, kita boleh bersyukur pagi hari ini punya kesempatan yang indah. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mengucap syukur, memuji Tuhan dan menyembah Dia serta berdoa. Mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, Engkau baik dan sungguh sangat baik bagi kami umat-umat tebusan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami dalam istirahat sepanjang malam dan Engkau sudah bangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang baik, tubuh yang sehat. Terlebih daripada itu Tuhan, kami masih punya iman percaya kepadamu. Sungguh luar biasa, bukan oleh kuat dan gagah kami Tuhan, karena kami tahu kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kami, itu yang menopang kami, itu yang memberkati kami, sehingga kami boleh ada sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih, kiranya Tuhan pagi hari ini, kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mari Bapa, Engkau urapi hamba-Mu, layakkanlah kami. Biarlah kami boleh menyampaikan sebagian kecil daripada firman-Mu. Demikian dengan hamba-hamba-Mu yang boleh mengikuti acara ini. Tuhan menolong baik yang secara langsung maupun yang kelak boleh mengikuti, boleh membuka mendengar Tuhan. Biar semuanya mereka diberkati oleh firman Tuhan dan dikuatkan imannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, pagi hari ini kita akan membaca satu ayat pokok kita, yaitu ada di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama yang ada Alkitab boleh membukanya ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu terkasih, kita semua anak-anak Tuhan saat ini ada di akhir zaman, bahkan hari-hari terakhir dari akhir zaman. Bapak Ibu, kita tahu ada suatu ayat yang mengatakan bahwa seluruh dunia ini ada di bawah kuasa si jahat ya. 1 Yohanes 5 ayat 19 bagian B. Bahwa seluruh dunia ini di bawah kuasa si jahat. Itu sebabnya 1 Petrus 5 ayat 8 mengingatkan, memberikan pesan kepada kita semua supaya kita sadar bahwa dunia tempat kita berpijak ini sudah dikuasai oleh si jahat. Maka firman Tuhan pagi ini berkata berjaga-jagalah. Karena apa? Karena kita punya lawan dan di situ sebutkan lawanmu si iblis. Iblis atau kuasa jahat ini menjadi lawan, menjadi musuh dari kita semua anak-anak Tuhan. Karena apa? Tujuan atau sasaran si iblis itu adalah menjatuhkan iman percaya anak-anak Tuhan. Saudara, iblis gak cari yang lain. Dia cari orang-orang yang akan masuk dalam surga karena melalui kebenaran firman Tuhan. Iblis menjadi musuh kita. Sasaran iblis adalah kita, anak-anak Tuhan. Dan kita sadar, kita tahu dunia sudah dikuasai si iblis. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Karena apa saudara? Si iblis itu bekerja dengan cara menipu, tipu muslihat iblis. Ya saudara, tipu muslihat. Dia mencuri
damai sejahtera kita. Dia mencuri fokus kita kepada Allah supaya kita lengah. Ya, saudara, dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 bahwa iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Artinya kalau sudah dicuri, fokusnya sudah dicuri, damai sejahteranya sudah dicuri imannya, maka anak-anak Tuhan itu akan dibunuh dan dibinasakan. Artinya tidak lagi mengikut Tuhan. Saudara, si iblis tidak pernah tinggal diam. Tadi dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8 dikatakan berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, saudara, iblis tidak pernah diam. Iblis selalu berjalan keliling. Iblis selalu mengikuti perkembangan zaman. Dan dengan cara-cara apa saja dia lakukan untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya dikatakan berjaga-jagalah. Karena iblis ini tidak pernah diam di tempat. Dia selalu berkeliling, artinya dia mengikuti, dia selalu aktif. Seperti singa yang mengaum. Karena apa? Dia akan mencari mangsa. Dia akan mencari orang yang dapat ditelannya, yaitu mereka yang lengah, yaitu mereka yang sudah mulai merosot imannya, orang yang sudah kehilangan damai sejahtera, orang yang hatinya sudah penuh dengan sakit hati. Saudara, itu menjadi mangsa daripada si iblis. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga. Kita menjaga hati kita. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Jangan sampai kita hidup dalam akar pahit, karena ini akan menjadi bangsa si iblis. Nah, saudara, bagaimana kita mempertahankan? Tadi saudara, jaga hati. Kalau kita membaca dalam Efesus 6, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, saudara. Roh Kudus, firman Tuhan harus menjadi bagian dalam hidup kita. Bahkan itu yang harus menguasai kita. Sehingga kita akan mampu bertahan. Sehingga kita akan mampu melawan si iblis. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Ya, hari yang jahat saat ini nih, hari yang jahat. Bahwa dunia ada di akhir zaman. Dunia saat ini adalah saat hari yang jahat. Itu sebabnya saudara, kita harus berani mengadakan perlawanan. Memang gak gampang saudara. Dengan adanya segala kemajuan teknologi, dengan segala apa yang terjadi di dunia ini, manusia gampang sekali untuk jatuh dalam dosa. Dan itu yang jadi tujuan iblis. Saudara, makanya dikatakan iblis tidak pernah diam. Dia berjalan keliling, dia mengikuti. Ada perkembangan teknologi dia ikuti, ada perkembangan ilmu pengetahuan dia ikuti. Dari situ dia mencari celah untuk mengambil fokus kita daripada hidup kita kepada Kristus. Dia akan ambil itu semua untuk menjatuhkan kita anak-anak Tuhan. Saudara, kalau kita sudah mendengar, membaca firman Tuhan bahwa kita ada di dunia yang jahat, kita harus sadar harus seperti apa kita. Kita harus lebih menguatkan iman, ya, karena supaya kita tidak goyah. Di dalam Efesus dikatakan supaya engkau tetap berdiri, ya, dan mampu mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Bapak Ibu tahu bahwa kemajuan teknologi itu sebetulnya hal yang baik. Tapi itu dimanfaatkan oleh kuasa jahat. Tadi dia dikatakan iblis berjalan keliling. Dia terus mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Secara pandangan dunia memang kemajuan itu baik untuk kebaikan. Semua teknologi, semua ilmu yang berkembang itu baik. Tapi itu juga dimanfaatkan. Iblisnya sudah bukan zaman kuno juga saudara. Iblisnya juga zaman modern, zaman kemajuan. Ya, dari situ saudara harus hati-hati bagaimana orang banyak jatuh dalam dosa karena kemajuan teknologi ini. Dengan HP, ya saudara bisa masuk ke dalam aplikasi-aplikasi yang sebetulnya terlarang. Aplikasi-aplikasi yang tidak pantas,
tidak berkenan bagi anak-anak Tuhan, itu juga bisa menjatuhkan iman percaya. Kalau zaman dulu iblisnya cuma melawan kita dengan sakit penyakit, dengan mungkin ekonomi. Sekarang saudara, dengan hal-hal canggih iblis bisa menjatuhkan kita. Itu sebabnya mari pagi hari ini kalau kita boleh mendengar firman Tuhan supaya kita berjaga-jaga. Karena lawan kita si iblis berjalan keliling mencari orang yang bisa ditelannya. Jangan sampai kita sudah ikut Tuhan bertahun-tahun hanya karena ya iseng dengan HP kita jatuh. Ya saudara, banyak hal. Waduh, ada sarana judi online. Siapa tahu saya bisa jadi kaya. Saudara, ikut saudara. Ya gara apa? Gara saudara punya teknologi. Ya, iblis pakai tipu muslihat saudara. Bapak Ibu ingat ya bahwa kita punya lawan yaitu si iblis dan dia tidak pernah tinggal diam, dia berjalan keliling. Hari yang jahat ini, iman anak-anak Tuhan yang akan menjadi sasarannya. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, pegang firman Tuhan, pegang Roh Kudus tetap menguasai hidup kita. Ya, supaya kita boleh bertahan di hari yang jahat. Kita boleh tetap berdiri teguh. Karena iman ini yang akan membawa kita menikmati hidup bersama Kristus. Kiranya firman Tuhan cukup sampai di sini dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah sampaikan firman Tuhan. Kiranya biar Roh Kudus yang akan terus berkarya atas setiap mereka yang mendengar dan mereka boleh diberkati. Mereka boleh dikuatkan, mereka boleh sadar dan mau bangkit untuk berjaga-jaga. Supaya sadar bahwa kita punya musuh yaitu si iblis. Supaya iman kita boleh tetap terpelihara. Maka biarlah kuasa Roh Kudus, kuasa firman-Mu akan menuntun, akan memberkati kita. Supaya kita boleh terjaga dari segala terkaman kuasa jahat, segala terkaman si iblis. Tapi kami boleh tetap teguh dan kami akan boleh memandang Engkau sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Berkati setiap kami, hamba-hamba-Mu yang mendengar, telinga seorang murid Tuhan berikan, kami cakap untuk mendengar dan berikan kami hati yang menaruh firman itu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri doa pagi ini dan kiranya Tuhan menyertai sepanjang hari di dalam kasih karunia dan berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.